Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudaraku kaum muslimin hamba Allah, sidang jamaah salat zuhur yang insya Allah diberkati. Pertama-tama kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah. Selanjutnya kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berujar, laula khamsu hisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Kalaulah tidak adanya 5 sifat yang tercela, sungguh semua manusia ini akan menjadi saleh. Artinya apa? Terhalang oleh salah satu ataupun kelima-lima sifat yang tercela. Lalu kaitannya untuk apa ini kita bicarakan pada zuhur ini? Tentu saja tujuan kami tidak lain kalau ada di antara kita dan menaruh sifat iko salace, apalagi kasadoe lakeh buang. Awaluha al-qana'atu bil jahli. Sifat yang tercela itu yang pertama kali merasa senang dengan kejahilan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya, rakus terhadap dunia. Lalu yang ketiga, suhu bil fadli, bakhil, kikir dengan kelebihan harta. Daripada makin ke orang bila busuk, bila basi. Selanjutnya wa riya'u fil amal, riya di dalam beramal. Terakhir yang kelima, wal ijabu birra'i, bangga, ujub dengan pendapat sendiri. Barangkali tidak mungkin kelima-limanya bisa kita ungkapkan hari ini. Patang hari beko aja dia. Seberapa bisanya saja. Kembali kita menoleh kepada hal yang pertama. Senang dengan kejahilan. Jahil tidak sama dengan bodoh. Kalau bodoh itu tidak beraja, sebetulnya kalau beraja pandai itu. Tapi jahil ini tidak sama dengan bodoh. Bodohnya hanya dalam satu pihak, tapi di pihak lain sange cadiaknya, malah lebih pada cadiak media. Orang awak Minangkabau menerjemahkan orang Seromani Koko.
Cadiknya ndak bisa dibuat guru, tapi bodohnya ndak mau diajari. Itu yang jahil. Cadik ndak bisa dipeguru, bodoh ndak mau diajari. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah. Lalu Sayyidina Ali juga memberikan indikasi tandoe orang jahil. Kata beliau ada 6 tandanya. Al jahilu ya'rifu bisittati hisalin. Kejahilan itu dapat dikenali melalui 6 sifat atau 6 karakter. Yang pertama, al-ghadabu min ghairi syai', marah tanpa sebab. Asal kaberang saya. Ndak ada angin, ndak ada badai, ndak ada hujan, berang saya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kalamu bi ghairi naf'i, berbicara tanpa ada gunanya. Asbun kecirang kini, ember. Asal kamu ngecek, seorang merandang yang ngacau lah. Selanjutnya, memberi tidak sesuai dengan tempatnya. Dan lalu tidak tahu mana yang kawan, mana yang lawan. Dia kalau dimungku ke lawan tuh, di belakang kawan. Padahal yang dimungku tuh kan yang kawan lawan. Dia tidak mengenali. Terakhir, percaya kepada siapapun, mudah percaya. Marah itu boleh kalau pada tempatnya, tapi kalau uring-uringan selalu marah tidak tahu sebab, itu tidak ada guna. Bila marah ini dibiarkan akan merusak hubungan sosial, bisa rusak letak hubungan antara suami istri, anak dengan ibu, dengan bapak. Pantaslah Nabi kita ketika salah seorang sahabat meminta advice kepada beliau. Dilihatnya orang yang datang ini emosional, parabo. Istafti ya Rasulullah, agi yang berfatwa, ana rancak mau kerajuan. Nabi hanya memberikan nasihat yang sangat singkat. La taghdab, jangan kamu marah. Sesudah itu apa lagi ya Rasulullah? La taghdab. Dalam hadis itu sampai 3 kali diulang Nabi. Jangan kamu suka marah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Dimarah ini kalau tidak pada tempatnya tidak baik. Kemudian bicara tanpa ada gunanya, asbun, asal bunyi. Itulah makanya Rasulullah SAW mengatakan bicara itu seperlunya saja. Malah Nabi mengaitkannya dengan keimanan, bukan ibadah. Nerusak dek sawarang mengecek kok ndak sholat, ndak puasa, ndak haji, tapi iman. Mari kita simak apa kata Nabi kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar imannya kepada Allah, benar pula imannya kepada hari yang akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Urang awak Minangkabau menerjemahan hadis. Kalau kamu ngecek itu mengangu dulu. Mengangu itu mengasuhi tidak mau muka arang, Bapak. Pikirkan setiap apa yang mau kamu bicarakan.
Lihat do guno ndak. Kecik Datuk Perpatian Sabatang, pikirkan setiap yang akan ada kamu bicarakan, tapi jangan kamu katakan setiap yang kamu pikirkan. Itu dalam makna. Kamu ngecek pikir dulu, tapi tidak sadun tak pikir. Itu boleh dikecian. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah yang hadir, itu yang kedua, hemat di dalam memakai kata-kata. Ingat, tidak ada yang lepas, yang luput dari catatan malaikat rakib dan atid. Yang ketiga, memberi tidak sesuai dengan tempatnya. Tidak akan naik caro Cangok kucing je lawak, kalau dipungkang kayaknya lawak tu namanya ambil. Padahal tidak ada seekor kucing pun ya tidak doyan dengan lawak, dengan ikan, tapi caranya. Kalau tidak kunjung orang menerima nasihat kita, barangkali perlu kita koreksi, kurang tepat sasarannya atau waktunya tidak pada tempat. Kamembera yang nak saya bawa baganju, dia bawa pulang jen sampai nerami itu di tangan itu menelanjangi orang sama orang. Dia elok nak wak sampaikan tapi caranya tak mau orang. Yang keempat, tidak tahu mana yang kawan, mana yang lawan. Itu satu kebodohan. Sebab orang yang tidak pasti tahu mana yang bisa dipakawan dan mana bisa kita ambil sebagai teman, itu akan fatal akibatnya. Terakhir, menjaga rahasia. Itu yang pintar. Bukan malah sebaliknya muncung tabuah ke orang awak. Ember bahasa gaulnya kini. Makanya tak sadonya boleh dikecilkan. Dan tidak pada semua orang kita bisa katakan. Nyo ado yang saganggam, ado yang sepinji, itu diminang kabau. Yang saganggam itu boleh diseraan, tapi yang sepinji kok indah. Ayat yang kita baca tadi dikutip dalam surat Rom ayat 7. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja dari soal dunia. Lalu Nabi kita menerjemahkannya, orang yang senang dengan kebodohan itu dengan sabda beliau. Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah sangat benci kepada orang yang alim dalam bidang dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Tentang masalah-masalah keduniaan ku ya wana ndak siang hari ndak bisa. Ayat yang kita baca tadi itu Imam Ibnu Katsir mengartikan kebanyakan manusia tidak memiliki ilmu melainkan hanya yang menyangkut masalah dunia. Mengenai masalah mata pencaharian dan semua urusannya, mereka benar-benar cerdik dan pandai dalam meraih dan menciptakan berbagai macam lapangan pekerjaan. Sedang terhadap perkara-perkara agama dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di akhirat nanti, mereka masa bodoh peduli amat saya peduli. Jadi saudaraku kaum muslimin sedang jamaah, mari kita berupaya sekuat
usaha kita agar dapat menghindarkan diri dari kelima sifat yang tercela ini. Walaupun hanya satu baru yang bisa kita uraikan, yang lainnya sudah saya baca sekali pintas, barangkali dapat ditangkap. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.